Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Indah Safa Putri dan rekan berpikir saya Ananda Alia Ayu Krisnawati dari Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai tim oposisi. Kami dari tim oposisi menolak dengan tegas mosi Dewan ini percaya vaksin COVID-19 jenis Sinovac lebih banyak memberikan dampak negatif daripada positif. Saya selaku pembicara pertama akan menyampaikan pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, pernyataan dari Dewan terkait vaksin COVID-19 jenis Sinovac lebih banyak memberikan dampak negatif daripada positif merupakan pernyataan yang sangat berbahaya. Hal tersebut dapat mematahkan keinginan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi, sedangkan pada saat ini nyatanya minat vaksinasi masyarakat Indonesia cenderung masih sangat rendah. Padahal pada saat ini vaksinasi merupakan hal yang sangat krusial dalam penanganan wabah pandemi COVID-19 ini. Sebelum saya menyampaikan argumentasi saya ingin memaparkan kemungkinan kejadian dampak negatif yang timbul setelah vaksinasi. Kejadian yang pertama adalah kejadian ikutan pasca imunisasi atau yang sering disebut dengan KIPI. KIPI merupakan kejadian medis yang terjadi setelah imunisasi, di mana menjadi perhatian dan diduga berhubungan dengan imunisasi, misalnya adanya demam atau nyeri pada area suntikan. Dewan juri yang terhormat, sampai saat ini reaksi yang timbul setelah vaksinasi COVID-19 hampir sama dengan reaksi-reaksi yang timbul dengan vaksinasi jenis lainnya. Beberapa gejala tersebut antara lain reaksi lokal, reaksi sistemik, dan reaksi lainnya. Reaksi lokal seperti adanya nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tusukan. Kemudian reaksi sistemik seperti adanya demam, nyeri otot, serta nyeri sendi. Reaksi lain seperti adanya urtikaria, oedem, reaksi anafilaksis, dan sinkop. Apabila seseorang setelah melakukan vaksinasi mengalami KIPI, maka diharapkan untuk tetap tenang dan bisa mengunjungi petugas kesehatan di pelayanan kesehatan terdekat. Selain itu, pemerintah melalui Menteri Kesehatan membentuk Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI, serta pada gubernur telah membentuk komite daerah untuk pengkajian dan penanganan KIPI. Yang kedua adalah karena menghabiskan anggaran negara. Dewan juri yang terhormat, tidak dapat dipungkiri bahwa anggaran negara merupakan hal utama untuk mendatangkan vaksin ke tanah air ini. Kementerian Keuangan telah menganggarkan sebesar 35,1 triliun dalam APBN tahun 2020 untuk penganggaran vaksinasi dan pengadaan vaksin. Dana tersebut sudah mencakup pengadaan 37,78 juta dosis vaksin. Tentunya uang triliunan tersebut diperoleh dari hasil realokasi dana infrastruktur yang pengerjaannya saat ini tidak mendesak atau tidak genting dan tidak darurat. Dewan juri yang terhormat, pengalihan dana infrastruktur ini pengerjaannya bisa dilakukan dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Dewan juri yang terhormat, sebenarnya apa sih vaksin itu dan apa sih vaksinasi itu? Vaksinasi merupakan sebuah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen. Sedangkan menurut KBBI, vaksin merupakan bibit penyakit yang sudah dilemahkan digunakan untuk vaksinasi. Hal tersebut berarti vaksin merupakan zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit, di mana saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh. Dalam keadaan pandemi seperti saat ini, adanya vaksin menjadi hal yang sangat krusial dalam penanganan wabah atau mencegah penyakit menular. Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit saja, tapi diharapkan dalam jangka panjang vaksinasi dapat digunakan untuk mengeliminasi bahkan memusnahkan penyakit itu sendiri. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga apabila suatu saat ada yang terpajan dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami gejala ringan saja. Apabila seseorang tidak mengalami vaksinasi, maka seseorang tidak akan memiliki antibodi atau kekebalan spesifik terhadap penyakit tersebut. Dan juri yang terhormat, vaksinasi ini juga akan memberikan efek jangka panjang, yakni mencegah dampak kematian dari penyakit wabah COVID-19 ini. Dan juri yang terhormat, dalam menangani wabah COVID-19 di Indonesia, pemerintah melalui Menteri Kesehatan telah memberikan program vaksinasi dengan mendatangkan berbagai jenis vaksin dari seluruh penjuru dunia. Salah satunya adalah vaksin jenis Sinovac. Sinovac atau yang dikenal dengan CoronaVac merupakan vaksin yang mengandung virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 yang telah memiliki izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. CoronaVac merupakan vaksin yang mengandung virus SARS-CoV-2 yang sudah tidak aktif lagi. Dewan juri yang terhormat, di mana apabila disuntikkan vaksin Sinovac, tubuh akan memicu sistem kekebalan untuk mengenali virus yang sudah tidak aktif lagi ini, dan kemudian tubuh akan menghasilkan antibodi untuk melawannya sehingga tidak terjadi infeksi COVID-19.
Dan juri yang terhormat, di dalam produk vaksin ini juga terkandung aluminium hidroksida sebagai tambahan bahan utama sehingga berfungsi untuk meningkatkan respons sistem kekebalan tubuh terhadap vaksin. Kemudian vaksin Sinovac yang dikembangkan oleh Sinovac Biotech Ltd ini vaksin sudah melewati beberapa uji klinis tahap 3 yang dilakukan di Brazil, di Turki, dan di Indonesia. Uji klinis tahap ketiga di Indonesia, vaksin mencapai 65,3%, yang berarti efek perlindungan terhadap COVID-19 sebesar 65,3%. Sedangkan uji klinis di Brazil sebesar 78% dan di Turki sebesar 91,25%. Hasil tersebut tentunya sudah melewati standar yang diberikan dari WHO, yakni efektivitas vaksin minimal adalah 50%. Dewan juri yang terhormat, kami sebagai tim oposisi dengan tegas menolak mosi. Dewan ini percaya vaksin COVID-19 di Sinovac lebih banyak memberikan dampak negatif daripada positif dengan pertimbangan. Yang pertama, vaksin ini mampu memutuskan angka penyebaran dan kejadian kematian akibat COVID-19 dan resiko terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Yang kedua, vaksin ini juga dapat mendorong terbentuknya herd immunity apabila sudah disuntikan secara massal. Dan yang ketiga, vaksin ini mampu meminimalkan dampak ekonomi dan sosial di masyarakat karena pemberian vaksin ini diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya lapisan tenaga kesehatan saja. Dewan juri yang terhormat, vaksin ini juga akan memberikan keuntungan dalam berbagai bidang dan aspek seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan bahkan politik yang nantinya akan disampaikan oleh rekan saya. Dewan juri yang terhormat, tentunya hal tersebut akan jauh lebih menguntungkan daripada kemungkinan kejadian negatif yang mungkin dipaparkan oleh pihak dewan. Kejadian negatif yang sampai saat ini ditimbulkan oleh vaksinasi COVID-19 ini masih bisa ditangani oleh pihak pemerintah, baik Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya. Pemberian vaksin juga tidak semerta-merta diberikan kalau adanya penanganan atau syarat-syarat khusus seperti adanya screening kesehatan tidak diberikan pada orang-orang dengan komorbid penyakit tertentu dan tidak diberikan pada orang-orang dengan usia tertentu. Dengan berbagai pertimbangan di atas, kami dari tim oposisi menolak dengan tegas mosi. Dewan ini percaya vaksin COVID-19 di Sinovac lebih banyak memberikan dampak negatif daripada positif. Saya akan memulai argumentasi saya dalam 3, 2, 1. Seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya, pemberian vaksin tentunya menguntungkan segala aspek, baik dalam segi politik, ekonomi, sosial, kesehatan, serta pendidikan. Dalam segi politik sendiri, politik di negara Indonesia bisa kembali stabil dan merencanakan hal-hal lain untuk mengembalikan Indonesia. Selain itu juga hal tersebut tentunya akan menguntungkan untuk kegiatan politik ke depannya, sehingga pemilihan umum atau pemilu dan hal-hal krusial lainnya bisa dilaksanakan seperti sedia kala. Tidak dapat dipungkiri bahwa kampanye yang dilaksanakan secara langsung lebih bisa diterima oleh masyarakat untuk mengenali pasangan calon atau paslon. Di samping itu, masyarakat juga tetap bisa mengawasi pasangan calon melalui media sosial mereka. Dalam segi kesehatan, melalui vaksinasi kita dapat melindungi diri dari berbagai penyakit infeksi yang berbahaya, bahkan penyakit mematikan dan keparahan penyakit. Pemberian vaksin merupakan salah satu investasi kesehatan yang paling murah karena terbukti dapat mencegah dan mengurangi angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit. Seseorang yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 juga dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama kelompok yang sangat berisiko seperti lansia. Hal ini karena kemungkinan orang yang sudah divaksin untuk menularkan virus corona sangatlah kecil. Pemberian vaksin secara massal dapat mengakibatkan terbentuknya herd immunity dalam masyarakat, artinya orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, lansia, serta orang yang menderita penyakit autoimun bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam segi pendidikan, seperti yang kita semua rasakan, bukan hanya para pekerja yang diharuskan untuk melakukan pekerjaan mereka di rumah atau work from home, tetapi kita sebagai mahasiswa juga diharuskan untuk melakukan kegiatan perkuliahan secara daring akibat dari dampak COVID-19 ini. Sehingga pembelajaran yang dilakukan tidak maksimal dan cenderung membuat para mahasiswa kurang memahami terkait materi yang disampaikan. Dewan juri serta rekan berpikir saya sekalian yang saya hormati, dengan dilakukan vaksinasi COVID-19 memberikan keuntungan apabila sudah diberikan suntikan vaksin kepada tenaga pengajar serta mahasiswa dan telah terbentuk herd immunity, maka pembelajaran dapat dilakukan secara maksimal dan kita dapat kembali melaksanakan kegiatan secara tatap muka dan tidak lagi dilakukan secara daring, sehingga mahasiswa juga dapat melakukan kegiatan yang memang seharusnya dilakukan secara nyata seperti praktikum atau bahkan kuliah kerja nyata atau KKN yang memerlukan
aksi nyata dari mahasiswa. Dewan juri yang terhormat, dalam aspek sosial dan ekonomi, vaksinasi yang diberikan bisa membantu dalam segi sosial sendiri. Dengan vaksinasi, masyarakat bisa kembali melaksanakan berbagai kegiatan sosial seperti pesta pernikahan, serta masyarakat juga dapat kembali bersosialisasi bersama tetangga sekitar seperti sedia kala, atau bahkan bisa kembali melakukan kegiatan produktif lainnya. Tentunya masyarakat bisa kembali melaksanakan mudik lebaran dan kembali bisa melaksanakan ibadah di tempat peribadahan masing-masing. Dalam segi ekonomi, dana dapat dialokasikan kembali kepada sektor-sektor lain seperti dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan infrastruktur atau pembangkitan UMKM dapat kembali digunakan secara maksimal. Sebenarnya kepentingan program vaksinasi ini adalah kepentingan bersama dan berdampak luas bagi ekonomi nasional. Hal tersebut tentu dapat mengembalikan keadaan perekonomian Indonesia agar lebih baik. Dewan juri yang terhormat, Indonesia menjadikan pelaksanaan vaksinasi sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi COVID-19, di mana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari infeksi SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata, artinya cukup banyak orang di dalam masyarakat yang divaksinasi, maka diharapkan akan terbentuknya kekebalan kelompok sehingga dapat mengurangi penyebaran virus, memutus mata rantai penularan, dan pada gilirannya akan menghentikan wabah. Vaksinasi COVID-19 dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tetap harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi di seluruh dunia pun mengalami dan harus melakukan hal yang sama. Dengan berbagai pertimbangan di atas, maka vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberikan perlindungan agar tidak tertular atau sakit berat akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Vaksinasi COVID-19 dosis lengkap dan sesuai jadwal yang dianjurkan serta penerapan perilaku 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas adalah salah satu upaya perlindungan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Usaha-usaha pemerintah dalam mendatangkan vaksin baik melalui kerjasama bilateral maupun multilateral sejauh ini terbilang cukup berhasil. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 40 juta dosis vaksin COVID-19 dan ratusan juta dosis. Dewan juri serta rekan berpikir saya yang terhormat, vaksin yang diberikan sudah pasti aman karena vaksin yang diproduksi massal sudah melewati proses yang panjang dan harus memenuhi syarat utama yakni aman, ampuh, dan efisien dari segi biaya. Aspek keamanan vaksin dipastikan melalui beberapa tahapan uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, sains, dan tentunya standar-standar kesehatan. Pemerintah hanya menyediakan vaksin COVID-19 yang terbukti aman dan lolos uji klinis, serta sudah mendapatkan izin penggunaan pada masa darurat atau Emergency of Use Authorization atau EUA dari BPOM. Masyarakat tidak perlu khawatir perihal kehalalan vaksin Sinovac yang kerap digemborkan. Komisi Fatwa MUI Pusat sudah menetapkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Sinco yang sertifikasinya diajukan oleh PT Bio Farma sebagai produsen vaksin yang memproduksi vaksin COVID-19 berupa konsorium dengan Sinovac dinyatakan suci dan halal. Maka kami dari tim oposisi dengan tegas menolak mosi Dewan ini percaya vaksin COVID-19 jenis Sinovac lebih banyak memberikan dampak negatif daripada positif untuk membuka perdebatan kali ini. Mari kita hentikan pandemik melalui vaksinasi dan tetap taati protokol kesehatan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.